Waalaikumsalam. Halo, apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalian sudah pada sarapan belum di rumah? Sudah. Syukur alhamdulillah ya. Nah, kalian udah pada tahu belum sih saya itu siapa? Belum. Baik, Ibu izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Ica Nurmal Pratiwi sebagai guru BK di sekolah ini. Nah, Ibu ini ingin memberikan sebuah layanan informasi berdasarkan hasil DJM yang telah Ibu peroleh. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu layanan informasi? Belum tahu. Ibu izin jelaskan ya. Jadi layanan informasi itu merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik yang berfokuskan untuk memberikan materi agar peserta didik dapat terhindar dari kondisi negatif. Nah, kan maksud dan tujuan dari layanan ini yaitu tujuan umumnya agar untuk kehidupan efektif sehari-hari. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu agar kalian dapat memahami, memaknai, dan menerapkan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Kan di zaman sekarang itu kan remaja itu penasarannya tinggi banget ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, salah satunya kadang ada siswa itu pacaran karena ikut-ikutan teman. Tetapi ternyata pacaran ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya seks bebas atau seks yang terjadi sebelum adanya pernikahan. Dari ilustrasi yang telah Ibu berikan, kalian bisa menebak nggak sih apa sih layanan yang akan Ibu berikan pada hari ini? Topiknya itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Pelecehan seksual bukan? Benar kan bisa, maaf, musik kurang tepat ya. Apresiasi dulu untuk kamu bisa. Terima kasih. Nah, dari ilustrasi yang telah Ibu paparkan, jadi topik kita kali ini yaitu batasan dalam berpacaran untuk mencegah seks pranikah. Manfaatnya apaan sih? Nah, yang pertama, mengetahui dampak dari seks pranikah. Yang kedua, batasan dalam berpacaran itu seperti apa? Yang ketiga, yaitu tips mencegah dari seks pranikah. Nah, dalam KFK ini juga ternyata terdapat 4 asas, yaitu yang pertama asas kegiatan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas penormatifan, dan yang keempat yaitu asas kerahasiaan. Yang pertama ada asas kegiatan. Ada yang tahu nggak kalian? Gak ada ya. Ibu ingin menjelaskan, yaitu di mana peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan proses konseling. Yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan, di mana kakak-kakak secara terbuka memberikan keterangan tentang diri kalian sendiri dan mau menerima apa yang telah kalian peroleh dari apa yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu yang ketiga ada yang namanya asas penormatifan, di mana berupa aturan atau norma-norma yang berlaku. Seperti ketika ada yang berbicara, kalian jangan dulu memotong pembicaraan dari orang tersebut. Lalu yang kedua, ketika ada orang yang berbeda pendapat, maka kalian harus menghargai perbedaan tersebut. Lalu yang keempat ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana apa yang telah kita bahas pada hari ini di kelas ini tidak boleh sampai diketahui oleh pihak lain atau sampai di luar kelas. Lalu selanjutnya ada yang namanya tata cara atau tata laksana, di mana ibu akan memberikan materi dan kalian menyimaknya. Lalu ibu juga akan membuat kelompok ya menjadi 2, yaitu satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah, kelompok tersebut akan mendiskusikan apa saja yang telah diperoleh dan masing-masing kelompok akan saling bertanya satu sama lain terkait apa hasil yang telah dipaparkan. Seperti kelompok A
memaparkan apa yang telah mereka peroleh dan kelompok B memaparkan apa yang telah mereka peroleh. Lalu, Ibu akan meminta kelompok A untuk bertanya kepada kelompok B dan sebaliknya kelompok B akan memberikan pertanyaan kepada kelompok A. Lalu Ibu akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah kita bahas pada hari ini dan terakhir Ibu akan memberikan penilaian seperti itu. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya nak, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan membahas terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini. Terkait batasan dalam berpacaran untuk mencegah seksualitas. Kalian tahu nggak sih apa itu seks? Tahu nggak? Atau pernah mendengar? Dengar kamu. Oke, Ibu izin menjelaskan ya. Jadi, menurut Stendhal dan Friedrich 2003, seks adalah suatu ekspresi fisik di atas komitmen, kepercayaan, dan saling ketergantungan yang membentuk pernikahan. Nah, ternyata dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa seks atau seksual ternyata tidak sepenuhnya tentang berhubungan badan, tetapi juga perilaku yang mendorong seseorang menimbulkan kepuasan bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, perilaku seksual pernikahan. Ada yang tahu nggak apa itu bentuk dari perilaku tersebut? Nggak tahu ya? Belum, Bu. Baik, Ibu izin menjelaskan ya. Nah, perilaku seksual itu seperti bentuk perilaku yang didasari dorongan atau merangsang fungsi organ reproduksi. Nah, seperti misalkan kita memeluk pacar kita itu, tetapi sebenarnya didasari oleh nafsu, bukan karena kita hanya ingin memeluk saja. Lalu ada yang namanya dampak dari perilaku seks pernikahan. Yang pertama yaitu dampak fisik, seperti penyakit menular seksual dan kehamilan. Lalu yang kedua ada dampak psikis, yaitu ketakutan, kecemasan, dan menyesal. Lalu yang ketiga ada yang namanya dampak sosial, seperti kemunculan di lingkungan sekitar. Nah, menurut kalian hubungan antara pacaran dengan hubungan seksual itu apa sih? Tahu nggak? Hubungannya apa? Kenapa sih hubungan seksual itu bisa disebabkan oleh pacaran? Boleh kalian baca di sini. Benar mau baca? Dulu karena kan Oh ya, maaf ya, karena terkendala di fokusnya. Baik, Ibu izin menjelaskan ya anak-anak. Nah, ternyata hubungannya yaitu karena pengalaman yang diperoleh selama pacaran seperti berpegangan tangan, memeluk, dan membelai atau mencium itu akan berlanjut kepada tahap berhubungan badan. Selanjutnya terkait batasan dalam berpacaran yang sehat. Yang pertama ada batasan waktu. Paham nggak sih kalian yang dimaksud batasan waktu itu apa? mungkin ada batasan waktunya pada saat pacaran, jadi jangan berlebihan, jangan kalau batasan waktu ya jangan lama-lama gitu, maksudnya biar
Ya, kasih Mbak Najla. Jadi maksud Mbak Najla itu ada batasan waktunya ya, sampai jam berapa gitu. Nah udah benar. Pertanyaan terus yang kedua itu ada yang namanya batasan tempat fisik. Contohnya kalian memberitahu pasangan kalian sejauh mana sih kalian melakukan kontak fisik itu, apakah hanya sekedar sampai bergandengan tangan saja atau sampai merangkul seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya batasan hubungan dengan orang lain. Nah itu kalian ngerti gak maksudnya gimana? Misalnya hindari kontak fisik sama lawan jenis lain kayak merangkul atau berbuat teman-teman orang dengan dia orang lain selain pasangan gitu. Ya benar bukan aja. Jadi apa yang telah jelaskan, kita itu harus diskusi gitu ya dengan pasangan kita. Kalau kita berinteraksi dengan lawan jenis itu, selain pasangan itu sebaiknya seperti apa? Lalu yang keempat ada yang namanya batasan media sosial. Nah, kan banyak banget ya yang kayak pacarnya itu mau megang akun pacarnya gitu. Nah, ada juga yang nggak mau saling tahu privasi masing-masing gitu terkait HP. Nah, itu perlu dikomunikasikan lagi dengan pasangan. Lalu, gimana sih cara membuat batasan yang sehat itu? Dari diri kalian itu gimana sih? Kan kalian pasti udah punya pacar dong, ya kan? Belum. Masa? Jadi saya masih jomblo. Ada dulu, kalian itu memenuhi ya, pasti kalian malu-malu juga. Jadi yang pertama itu kenali prioritas dalam hidup serta menghargai diri sendiri. Bisa dipahami nggak? Jadi itu kenali prioritas dalam hidup dan menghargai diri sendiri. Dino mungkin mau masukan maksudnya gimana sih? Ya maaf. Ini penjelasan ya. Jadi yaitu ketika kita tahu apa yang kita mau, tujuan yang kita mau, dan kita juga punya penghargaan diri terhadap diri sendiri itu sangat besar. Jadi kita dapat terhindar dari yang namanya seks sebelum pernikahan tersebut. Lalu yang kedua, melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur. Jadi ketika kalian memiliki pasangan, kalian harus berani untuk terbuka dan jujur gitu terkait perasaan kalian, apa yang kalian pikirkan. Dan ketika kalian tidak merasa nyaman ketika berkontak fisik dengan pasangan, kalian perlu dikomunikasikan juga dengan pasangan. Seperti itu, jangan dipendam sendirian. Lalu yang ketiga, memiliki komitmen dan konsisten dalam mempertahankan batasan. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih maksudnya itu memiliki komitmen dan harus konsisten? Mbak, bisa mau menjawabnya? Gak usah malu-malu. Gak tahu. Kalau bosan, beda dengan cara yang lain. Ya sih. Ya betul. Jadi benar ya, bahwa ketika kalian bosan ya jangan mencari yang lain juga, dan terkait batasannya, ya kalian harus memiliki konsisten juga terhadap apa yang telah kalian diskusikan di awal. Seperti itu. Lalu yang keempat, memotivasi diri dan pasangan untuk melakukan hal yang disukai. Baru 11 menit. Nah, kalian tahu nggak maksudnya gimana? Support. Ya, bisa. Lalu selain itu, tidak melarang pasangan untuk melakukan hobinya gitu ya. Jadi kalau hobi pacar kalian memancing, ya diperbolehkan selagi itu tidak merusak ke dalam hubungan juga. Lalu
Yang kelima, mengizinkan diri sendiri dan pasangan untuk memiliki lingkungan pertemanan yang sehat. Jadi, ketika kalian dan pasangan kalian memiliki pertemanan yang sehat, kalian juga dapat terhindar yang namanya seks bebas seperti itu. Nah, di sini ada tips mencegah seks pranikah. Yang pertama, selektif dalam memilih pertemanan. Maksudnya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Selektif dalam memilih pertemanan. Memilih pertemanan. Ya benar. Kita apresiasi ya Rido. Kita tahu bahwa kita memang harus memilah dan memilih teman untuk dijadikan sebagai lingkungan yang positif. Jadi ketika kalian memiliki lingkungan yang positif, kalian juga memiliki kecenderungan untuk bersikap positif. Yang kedua, berpendirian kokoh atau kuat. Nah, maksudnya yaitu ketika kalian memiliki prinsip yang kuat terhadap apa yang kalian yakini bahwa itu baik, maka kalian harus konsisten dengan hal tersebut agar terhindar dari yang namanya seks pranikah ini. Lalu yang ketiga, banyak kegiatan positif. Contohnya seperti apa sih? Kalian tahu nggak sih? Kalau di kampus misalnya ngikutin organisasi lebih kayak menghidupkan aja menghidupkan dari arah yang positif aja. Ya, benar. Terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Mbak Najla betul sekali ya, bahwa kita memiliki organisasi itu dapat membuat kita mencegah dari seks pranikah ini. Lalu yang keempat, ada yang namanya ingat kata orang tua. Kan orang tua kita udah bersusah payah ya menyekolahkan kita, membesarkan kita dari kecil, terus mengajarkan kita hal-hal yang baik. Jadi mohon sekiranya kalian untuk tidak berbuat hal yang menyimpang atau melanggar norma agama itu dan sosial. Lalu yang kelima, ada yang namanya mendekatkan diri dengan agama atau memperkuat keimanan. Maksudnya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Kalau kita sholat Ya, nah, makasih. Ya, jadi ketika kita sholat dan kita memiliki lingkungan yang baik juga, orang-orang yang tahu agama itu, jadi kita memiliki kecenderungan juga untuk terhindar dari yang namanya pranikah. Nah, dari apa yang telah Ibu paparkan tadi, Ibu akan membuat dua kelompok. Jadi perwakilan kelompok itu akan ke depan untuk mengambil salah satu kartu yang Ibu kasih. Boleh perwakilan kelompok untuk mengambilnya? Nanti kamu buat misalnya dulu ya dengan teman sekelompok kamu. Jadi satu kelompok itu 3 orang ya. Jadi kalian membuat ringkasan dari apa yang telah kalian peroleh terhadap apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Boleh berpelatih sini. Kalian jadi salah satu ya. Mau yang mana? Mau sitan? Jadi di depan kalian kan udah ada kertas
bahas ya. Sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan di masing-masing kertas tersebut ya, anak-anak. Jadi ibu memberikan waktu 6 menit terkait apa yang telah kalian peroleh dari apa yang telah kita bahas. Silakan. Ibu izin bertanya, Ya, kalau udah konfirmasi ke ibu, ya boleh. udah berdiskusi, ya, oke Bu, makasih. Ya. Ibu izin mengamar lagi boleh? Boleh? Ibu mau nanya. Nanya. Kalau habis diskusi ini presentasi. Ya, nanti satu perwakilan nanti menjelaskan di depan. Seperti itu. Terima kasih. Makasih Bu. Bersama. Waktunya 1 menit lagi ya, anak-anak. Ibu. Waktunya sudah habis ya. Bagaimana? Udah Bu. Udah Bu. Ya. Dan Udah Bu. sudah. Udah Bu. Jadi perwakilan kelompok ibu minta untuk maju ke depan dan memaparkan apa yang telah kalian diskusikan terkait apa sih yang langsung kalian satu kelompok sendiri. Jadi kelompok Waktu bagi kertas ya. Udah. Video aja. Ini masih mikir. Silakan dong. Enggak anak aku. Enggak apa ya. Dari yang ada dulu kan Ibu? Ibu apa Bu? Ya, silakan. Yang P aja. Nanti mana-mana kamu. Aduh, bisa gitu. Update dia. baik. Apresiasi dulu dong. Wah, Jadi saya mau pertanyaan batasan berpacaran. Jadi saya sama saya telah berdiskusi, yaitu batasan-batasan dalam berpacaran untuk mencegah seks pernikah. Yaitu yang pertama adalah batasan waktu, yaitu menjadi hubungan bukan berarti harus selalu bersama pasangan terus menerus. Dan yang kedua batasan kontak fisik, yaitu sebelum melakukan kontak fisik selalu bertanya terlebih dahulu dan memiliki batasan apa saja yang boleh disentuh seperti hanya bergaya badan. Lalu yang kedua adalah cara membangun batasan yang sehat. Yaitu pertama melakukan komunikasi terbuka dan jujur, dan yang kedua memiliki komitmen dan konsisten dalam mempertahankan batasan. baik, terima kasih. Baik, selanjutnya dari kelompok B ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tips mencegah seks radikal atau seks bebas. Yang pertama itu harus selektif dalam memilih pertemanan. Contohnya kita harus mencari pertemanan yang memberikan dampak positif mungkin. Nah, yang kedua, berpendirian kokoh atau kuat, tidak mudah terbawa arus, maksudnya tidak mengikuti pertemanan
pertemanan yang negatif atau mengikuti pergaulan bebas gitu. Yang ketiga itu ada perbanyak kegiatan positif seperti mengikuti organisasi kampus misalnya gitu. Dan yang keempat, ingat akan orang tua. Dan yang kelima ada mendekatkan diri dengan agama seperti memperkuat iman. Ya, terima kasih. Nah, dari apa yang telah kalian diskusikan dan paparkan di depan, ada yang mau ditanyakan nih. Jadi selanjutnya kelompok A akan memberikan pertanyaan kepada kelompok B terkait apa yang telah dipaparkan, dan kelompok B akan memberikan pertanyaan juga kepada kelompok A terkait apa yang telah disampaikan. Silakan untuk kelompok A bertanya terkait apa yang telah disampaikan oleh kelompok B. Jika tips ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang, pasti orang tersebut melakukan free sex bebas, dan apa dampaknya adalah bisa hamil di luar nikah dan menimbulkan penyakit paru-paru. Anda gimana? Saya izin Secara asasnya gimana? saya izin menjawab. Berarti jika kita sebagai teman, orang tersebut memberikan dukungan emosional, Ya. dan menemaninya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Atau ada yang masih ingin ditanyakan kelompok A atau kelompok B? Oke, sudah terima kasih. Oke, terima kasih. Kita apresiasi dulu kelompok B. Terima kasih untuk kelompok B, dan silakan kelompok B untuk bertanya kepada kelompok A. Jadi gimana pendapat kalian soal ini? Jadi ada salah satu anak sekolah yang sudah terkenal dengan pergaulan bebas karena dia tidak dikasih batasan oleh orang tuanya, lebih dibebaskan aja gitu di rumahnya, nggak terlalu diperhatiin sama orang tuanya. Nah, menurut kalian gimana sih caranya kita menyadari anak itu kalau emang perlu adanya batasan-batasan dalam pergaulan gitu, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut kalian kayak apa? Tapi kalau menurut kita sebagaimana ya, jika kalau kita cari itu mungkin kita cuma bisa melihat dengan dapat menasihatinya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa dinasihatin, tapi kalau dia nggak bisa dinasihatin sama kita, mungkin kita akan mengatakan orang tersebut untuk melakukan konseling kepada guru kita. Apakah orang tersebut aja yang diajak untuk konseling? Maksudnya kan terkadang ada yang udah dikonseling nih, tapi kan dia masih kayak nggak mau dengerin gitu. Apa emangnya terkait harus anak itu aja gitu yang dikonseling? Apa ada pihak lain yang harus terkait juga buat menyadarkan anak itu? Masih ada beberapa Jadi harus ke konseling kelompok orang tua gerak, dia bisa dikasih apa ya? Bimbingan ya. Dia dilagi gitu. oh, berarti peran orang tua juga penting ya dalam konseling itu. Terima kasih. Bagaimana kelompok B? Apakah dari jawaban kelompok A sudah sesuai? Baik. Sih, Ya, kita apresiasi dulu ya. Terima kasih untuk kelompok A telah menjawab pertanyaan B. Dari apa yang telah kita diskusikan dan telah kita bahas pada hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan ya terkait apa yang telah dijelaskan. Nah, jadi kan ternyata seks itu tidak selalu yang namanya berhubungan badan ya, tetapi ketika sebuah perilaku juga yang mendatangkan rangsangan terhadap organ reproduksi, maka hal tersebut juga termasuk ke dalam namanya seks. Nah, batasan yang perlu
kita tuh main lebih baik sampai jam berapa sih, ada batasannya ya. Karena kan seperti yang sudah dipaparkan ditanyakan oleh Mbak Najla, ada beberapa orang tua yang memang terlalu membebaskan. Jadi memang harus dari diri kitanya sendiri yang harus membatasi hal tersebut. Lalu ada yang namanya batasan kontak fisik. Jadi sebaiknya ketika kita ingin memberikan sentuhan fisik kepada pasangan, kita bertanya terlebih dahulu apakah boleh seperti itu. Lalu bagaimana sih cara membangun batasan yang sehat? Yaitu mengenali prioritas atau prinsip kita dan memiliki penghargaan diri terhadap diri kita sendiri, karena hal tersebut akan menghindari kita dari yang namanya seks pranikah ini. Lalu yang kedua, kita memiliki lingkungan pertemanan yang sehat. Kenapa harus seperti itu? Karena memang ketika kita memiliki pertemanan yang sehat, maka kita juga akan berperilaku yang positif. Dan bagaimana sih cara mencegah agar seks pranikah itu tidak terjadi? Ya, kita lebih mendekatkan diri juga kepada Tuhan, selalu ingat akan orang tua, karena apa yang telah mereka berikan seharusnya menjadi sebuah dorongan motivasi kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua dan tahu batasan-batasan yang perlu kita lakukan dalam pacaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kali ini. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan lembar instrumen penilaian ya. Ibu ingin tahu sejauh mana sih kalian sudah memahami apa yang telah kita bahas pada hari ini. Ini secara berkelompok saja ya. Ibu beri kalian waktu 5 menit, cukup ya? Waktunya 1 menit lagi ya. Baik, sudah cukup ya anak-anak. Baik, Ibu kasih waktu sebentar lagi ya. Terima kasih. Ibu akan memberikan penilaian segera ya terkait apa yang telah kalian peroleh pada hari ini. Ternyata sudah 80% ya kalian memahami apa yang telah kita bahas, dan yang telah kalian diskusikan juga sudah cukup baik.
Jadi untuk menutup pertemuan kali ini kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah cukup ya? Waktunya juga sudah pukul 1 ya, anak-anak. Baik, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.